Apa timbul? Untuk Kalau menghitung, skala Pak. petanya makin besar, Ah, itu derajat penyamarataan wilayahnya makin kecil. oke, good. Kalau makin kecil skala peta, berarti semakin besar derajat penyamarataan wilayah. Iya benar banget, Masya Allah. Good. Iya, apaan sih, Pak? Orang itu hoax juga. Masya Allah. Hoax. Kan bagus. Pak, jawaban salah. Ini ngepo sendiri, biarin. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah membahas regional generalization, seperti apa isinya, benar tadi dampaknya semakin besar skala peta, maka akan semakin kecil derajat penyamarataannya, ya kan? Sebaliknya juga, semakin kecil skala peta. Bonem lagi di bawah mana, Pak? Derajat penyamarataan wilayahnya. Nah, kalau misalkan kita sudah mengetahui, tentunya ada tujuan dalam perwilayahan. Tujuan itu kaitannya dengan apa? Dengan pengembangan wilayah di Indonesia di dalam regional generalization. Nah, kira-kira nih, menurut Dianti, dengar suara saya Dianti? Dianti? Ayo, Pak. Ya, Dianti. Kira-kira kalau menurut kamu tujuan perwilayahan dalam kaitannya dengan perencanaan pengembangan wilayah, kamu kebayang nggak apa sih tujuannya? Untuk apa tujuan perwilayahan dalam perencanaan pembangunan wilayah yang kamu pernah baca atau kamu ketahui? Silakan. Salah satu aja. Apa ya? Apa ya? Ayo Dianti. Ya, bagus sekali Dianti. Apa Dianti? Masya Allah. Kayak ini, Pak. Supaya kita tahu. Ini, Pak, ini jawabannya. Supaya kita tahu pembangunannya itu. Yaitu apa? Sampai wilayah mana? Udah, Pak, itu aja. Udah itu aja? Ya. Udah baca belum sih yang kemarin ada di PowerPoint? Mantap. Di Google Classroom, udah baca? Udah. Pak. Hah? Udah dibaca Saya belum? baca, tapi sampai halaman 8 doang. Aduh, sampai halaman 8 dibaca ya. Tapi nggak apa-apa, bagus sekali. Terima kasih Dianti. Good jawabannya. Jadi, Pak, emang bener itu jawabannya. Pak, emang bener itu jawabannya, Kak? Kita harus kasih apresiasi yang sudah menjawab. Oke, Saya Pak. tahu juga, Pak. Saya tahu juga jawabannya. Dari pembelajaran, kasih apresiasi. Saya tahu juga. Bagus. Nah, oke, tadi saya ambil sampel lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk ya menyebaratakan ya salah satunya pembangunan. Nah, jadi untuk menyamaratakan atau menyebaratakan pembangunan. Ya, jadi sehingga dapat ya menghindari salah satunya atau dapat dihindarkan terjadinya pemusatan kegiatan pembangunan yang berlebihan di daerah tertentu. Jadi kalau misalkan kita bicara daerah yang memiliki nilai pembangunan yang sangat pesat, nah ini dikhawatirkan nanti bisa mempengaruhi daerah-daerah yang lainnya. Ya, kalau dia itu terlalu berlebihan di dalam faktor pembangunan area atau wilayahnya. Nah, yang kedua tentunya adalah dengan apa? Mohon maaf, menjamin keserasian dan koordinasi antar berbagai ya kegiatan pembangunan yang ada di daerah-daerah. Jadi ada keserasian dan ada koordinasi yang jelas antar berbagai kegiatan ya dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Yang ketiga, ini adalah tujuannya adalah dapat memberikan pengarahan, ya, pengarahan kegiatan pembangunan. Tidak hanya pada aparat pemerintah baik di pusat
ya, tapi juga ini bisa masuk ke daerah-daerah, tapi juga bisa masuk ke ruang lingkup masyarakat umum, para pengusaha dan sebagainya. Jadi semua harus tahu ya tentang kondisi tersebut. Nah, di dalam perwilayahan tadi, di dalam penyamarataan, tadi kan yang pertama skala peta, yang kedua tujuan perwilayahan, yang ketiga ada apa di sini? Ada yang dinamakan delimitasi. Tuh. Dalam generalisasi regional. Ya, saya ulangi lagi, delimitasi dalam generalisasi regional. Nah, kalau misalkan kita sudah mengetahui, maka kira-kira apa yang kamu ketahui, Fabian Noval, yang dimaksud dengan delimitasi wilayah? Fabian, silakan Fabian. Apa yang kamu ketahui tentang delimitasi wilayah? Yuk. Fabian. Apa? Astagfirullahaladzim. Lu gak kedengeran suara saya? Kedengeran gak suara saya? Kecil Pak suara Bapak. Hah? Kecil. Oh, lu tuh hoak. Ini kecil apa besar? Kedengeran nggak Pak? Besar, Pak, besar, kedengeran. Kali. Keran kecil nih mana yang Pak. Fabian, apa jawabannya Fabian? Pak. Hah? Tanyanya apaan? Pak. Apa yang dimaksud dengan delimitasi wilayah? Cara menentukan batas terluar suatu wilayah. Bagus. Salah, orang salah. Bang. Untuk tujuan Tentu. Tertentu. 100 buat Fabian. Good job. Jadi kalau betul kamu tadi sudah Bapak Vario menjawab, deket, santai nih Varionya nih. bahas Dengerin itu apa? Diem toh. yaitu adalah cara penentuan batas terluar dari suatu wilayah untuk tujuan tertentu. Pak, ada 2 kelompok delimitasi dalam generalisasi regional. Nah, kira-kira tadi ada apa saja? Ada delimitasi secara kualitatif dan delimitasi secara kuantitatif. Coba saya pintanya pada Naura Sakina. Apa yang kamu ketahui tentang delimitasi secara kualitatif, Naura? Silakan Naura. Halo Naura, kedengaran suara saya? Lagi makan Pak. Ya Naura, apa yang kamu tahu tentang delimitasi secara kualitatif? Halo Pak, saya Pak. Boleh nanti Faras, boleh. Apa? Suatu wilayah dengan memperhatikan sifat-sifat yang ada dalam suatu wilayah dan menimbulkan karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Oke, bagus banget jawabannya. Itu adalah tadi ya, tambahan ya. Jadi kalau kita bicara delimitasi kualitatif, terima kasih Naura, 100 buat Naura. Jadi sebenarnya kalau kita simpulkan ada prinsip dan jadi delimitasi secara kualitatif, prinsip dan pembagian wilayah menjadi beberapa bagian lebih didasarkan pada bagian wilayah-wilayah tertentu ya yang memiliki perbedaan kenampakan yang paling tegas. Yaitu apa saja Pak? Yaitu adalah pada corak region masing-masing daerah yang dibatasi oleh apa? Suatu garis pemisah atau garis batas. Itu dalam delimitasi secara kualitatif. Paras, tadi mau menjawab. Apa yang kamu ketahui delimitasi secara kuantitatif? Yuk, Paras. Jafran Paras, silakan. Delimitasi secara kuantitatif apa dia, Paras? Halo, Paras. Ya Pak, bentar Pak. Saya dari habis kamar mandi Pak.
Ya, apa? Apa tadi Pak? Delimitasi secara kuantitatif. Eliminasi Pak. Saya nyari di buku. Bagus. Apa? Halaman berapa Pak? Allahu Akbar. Ini kan Pak Bona kan sambil diskusi ya. Halaman 14. Iya bentar. Paras. Bentar Pak. Saya dari WC, Bapak nanya lagi. Yaudah, Fatur Rahman. Fatur Rahman, apa yang kamu katakan tentang delimitasi secara kuantitatif? Ini Pak, penentuan batas wilayah atas dasar ukuran-ukuran kuantitatif. Ukurannya diperoleh dari data yang terkumpul. Oke, bagus sekali. Jadi kalau tadi bicara mengenai delimitasi kuantitatif, ya kan? Geografi yang mana sih Pak? Kenapa? Geografi. Kenapa? Yang mana? Halaman 14. Oh di sini. Oh yang ini, yang gambar jalanan. Adalah kalau dilihat ya, delimitasi kuantitatif itu tidak semata-mata menggunakan parameter-parameter yang bersifat kualitatif, tapi ditekankan pada apa di situ kalau kuantitatif? Parameter yang berdasarkan dasar generalisasi atau generalisasi yang diambil dari berbagai bidang. Data mana ya yang dituangkan dalam peta untuk memberikan apa tuh di situ? Gambaran persebaran data dalam hubungannya dengan ruang atau spasial. Nah, sampai di sini terakhir. Sebelum nanti kita tutup. Enggak, Pak. Klarifikasi wilayah, Pak. Apa? Klarifikasi wilayah, Pak. Ya, boleh. Nanti ya. Kita nanti, Pak. Semua jawabin nih, udah buka buku. Apa Faras klasifikasi wilayah yang kamu ketahui? Upaya pengelompokan wilayah secara sistematis ke dalam kelompok-kelompok wilayah tertentu yang di dalamnya penggolongan tersebut perlu diperhatikan keseragaman sifat semua individu dalam wilayah tersebut. Tujuannya ada dua, Pak. Perbedaan jenis dalam klarifikasi wilayah yang perbedaan jenis dan perbedaan tingkat, Pak. Oke, bagus. Bagus banget. Nah, kalau klasifikasi wilayah atau regional classification dibagi menjadi berapa bagian? Dua, Pak. Dua. Hah? Dua. Ayo, terakhir ya sebelum ditutup. Kamu pasti tahu. Saya bantu. Yang pertama, klarifikasi. Coregion itu apa? Coregion. Coregion itu apa? Faras, kebayang? Oke. Coregion, Pak. Yang mana sih, Pak? Apa? Kemana Pak? Yang mana? Oke. Bapak halaman 70 kali, Pak. Hah? Yang mana sih, Pak? Kagak ada di sini. Oke, nggak apa-apa. Nanti kemarin ini tambahan dari saya tambahan. Oh, tambahan. Saya mana tahu, Pak. Ada tambahan ya, jadi biar bisa ini. Aduh, si Mutiara Rapidin baru masuk. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan tadi core region tadi ya, itu ada di bagian klasifikasi wilayah, yaitu adalah wilayah inti yang biasanya berupa daerah apa di situ? Daerah metropolitan. Itu namanya core region. Oke, coba saya pintanya pada Aliza. Baik lagi ke Aliza. Aliza, sudah on belum Aliza? Aliza? Sudah on Aliza? Ya, Aliza, apa yang masuk tadi yang core region? Contohnya apa kira-kira Aliza? Region yang mana, Pak? Core region. Yang ini bukan, yang kelima kategori itu bukan. Kenapa? Yang kelima kategori. Tambahan Pak Bonat. Boleh lanjut aja coba. Kira-kira apa yang bisa dijawab sama Ananda Aliza? Silakan. Yang single topik itu bukan, Pak?
Itu yang bagian yang lainnya. Tapi ya tadi Pak Bram kasih contoh ya. Coregion, nggak apa-apa, Liza sambil nanti sudah menyimak, adalah wilayah inti. Oke. Wilayah inti yang biasanya dapat berupa daerah metropolitan. Nah, kalau metropolitan itu berarti daerahnya jelas ya, kota-kota yang besar, ya kan? Nah, kalau misalkan kita sudah mengetahui, ya kan, contoh metropolitan, ya, itu contohnya apa sih yang bisa kita ambil? Kota apa contohnya metropolitan? Jakarta. Itu megapolitan. Oh. Kalau metropolitan itu berarti kumpulan-kumpulan kota-kota. Lebak Bulus, Pak. Ada Jakarta Timur, itu metropolitan. Ya Oh. kan? Atau kota Depok, misalkan dia bisa dijadikan selain kota satelit, juga kota metropolitan. Siapa tuh, Pak? Siapa, Pak? Di ruang tamu, Ibu. Nah, itu adalah gambarannya. Oke. Now, kalau sudah terakhir sekali, coba pada Ananda Hervi. Astagfirullahaladzim. Mana Hervi? Hervi. Iya. Oke. Yang kedua ada yang namanya poros pembangunan di dalam klasifikasi wilayah. Ya, ini baru 2 ya. Ada 4 sebenarnya. Ada 5. Tapi ini kita nyicil dulu. Ada ini bagian yang kedua, poros pembangunan atau development access ya. Bukan access yang ACCS tapi AXES ya. Development access. Nah, atau poros pembangunan. Apa sih yang kamu ketahui tentang poros pembangunan? Poros pembangunan. Mana ya? Halaman 15, halaman 15, Pak. Coba dibaca, ada nggak? Ini kan tambahan dari saya. Daerah apa? Atau poros pembangunan itu? Yang klasifikasi wilayah. Menghubungkan dua. Saya bantu ya. Menghubungkan Yang dua bisa? atau lebih koregion. Apa? Menghubungkan 2 atau lebih koregion. Hey, bagus. Saya berarti benar. Membantu Hervi. Jadi adalah daerah yang menghubungkan ya 2 atau lebih core region. Nah, good banget. Kalau misalkan ini adalah contohnya apa Pak? Jalur yang memanjang ya pada koridor apa tuh? Transportasi. That's right. Oke. Nah, kalau misalkan jalur yang dia menghubungkan inti-inti wilayah, ya berarti contohnya apa? Ada jalur tol. Tol apa coba? Yang baru dibentuk dan banyak dipakai. Setelah Pantura udah nggak berfungsi, tol apa? Namanya apa? Sebutannya kalau kamu yang pulang kampung? Jagorawi. Jagorawi, bagus. Bukan yang itu. Yang Kira. sebelahnya. Pantura, Pak. Ini, Pak. Cikampek. Cikampek. Cipali. Hah? Cipali. Ya bagus. Cipali that's right 100 ya. Cipali. Asik. Benar Pak. Transfer, Pak. Transfer, Cikampek. Pak. Banyak apa? K-nya Cikarang. Cikampek, Pali, Manan. Ya Palimanan Cirebon. Itu adalah kalau kita ambil secara konteks misalkan ada 2 core region. Berarti apa Pak? Dari wilayah Kerawang, Cikampek sampai ke wilayah Cirebon. Di wilayah Palimanan. Nah, itu adalah contoh yang bisa kita ambil 2 ya. Tadi ada 2 bagian yang bisa kita ambil ya. Oke, coba Gevira. Aal, ngapain? Aal ngapain? Gevira dengar Gevira? Maaf, sengaja. Si Bapak bisa aja. Dari Gevira. Bapak nih tadi. Ya, Gevira tadi Bapak klasifikasi wilayah di berapa Gevira? Apa?
Astagfirullahaladzim. Klasifikasi wilayah dibagi menjadi berapa bagian tadi? Tadi yang sudah kita bahas, baru berapa? Lupa. Astagfirullah. Gevira lagi ngapain? Tidur apa ngapain? Dengar nggak tadi? Apa yang disampaikan? Jadi ada berapa tadi kesimpulannya? Ada 2, ada 5. Nah, dibantu tuh sama Aisyah. Ada 2. Coba Gevira apa saja tadi? Benar. 1. Transportasi sosial terbuka sama tertutup, Pak. Hah? Itu bukan tadi yang kita bahas tadi baru aja. Pak Bondan. Yes. Bapak ngasih materinya dari buku apa yang di luar buku sih, Pak? Ini tambahan. Campuran. Campuran ya? Buku cuman tambahan. Dari buku saya tambahin. Jadi kalau nanti ketemu soal materinya, jadi kamu nggak kaget. Ada tambahan-tambahannya. Saya bantu Gevira. Tadi ada call. Apa Gevira? Koordinator. Kolegium, Pak. Region dan apa lagi Gevira? Cipali. Itu lagi apa? Gevira. Udah dibantu sama saya tadi. Region yang pertama, yang kedua apa? Region. Gevi. Korigor, Pak. Gevira. Halo. Kadang-kadang suara Gevira. Iya. Jangan gaduh, Pantang Pak. menyerah, pantang menyerah. Jangan gaduh dong, Pak. Masih banyak yang lain, Pak. Masih banyak. Siva ini. Nah, Halo, assalamualaikum. Ini pada ditanya pada kemana ini? Kedengaran nggak suara saya? Keren, Pak. Menggema, Saya Pak. aja, Pak. Tanya ke saya deh, Pak. Cewek sih, Pak. Ke cowok aja, Pak, makanya. Saya, Pak. Itu Bukan. Ai. Yang tahu nih, makanya kamu nyimak gak nih? Nyimak. Nyimak dari apa yang sudah disampaikan. Jadinya nggak 2 kali. Nanti kalau misalkan saya kasih soal, ya berarti jangan tanya-tanya Pak ini belum ini Pak, gitu kan. Tapi udah ada yang tahu tadi bagus tadi tuh. Beberapa dari kamu Fatur udah oke tadi jawab, Aisyah juga sudah, ya. Terus Herpi sudah mencoba, ada beberapa Naura juga sudah. Yuk, tadi yang sudah disampaikan. Aini, tadi apa yang kedua ini apa? Pak, saya sudah mencoba, Pak. Yang kedua apa? Yang mana, Pak? Klasifikasi wilayah. Poros apa tadi? Poros udah. Yang mana sih? Poros wilayah. Apa tadi? Development access itu apa? Poros apa? Pembangunan. Ini Pak. Tunggu. poros apa? Poros Poros pembangunan. wilayah. Klasifikasi wilayah. Ada poros pembangunan. Siapa ini? Apa tadi kalau poros